Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Marcelia Saputri, NIM 2110010510035PS1. Di sini saya sebagai pemateri 3 dari kelompok 2 akan membahas tentang topik lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan secara luas mencakup semua faktor ekstern yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Lingkungan perusahaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah lingkungan intern. Lingkungan intern atau yang disebut dengan lingkungan internal adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Yang termasuk lingkungan internal adalah 1. Tenaga kerja, 2. Peralatan dan mesin, 3. Permodalan seperti pemilik, investor, dan pengolahan dana. Yang keempat, bahan mentah, setengah jadi, dan pergudangan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Lingkungan intern perusahaan sendiri terbagi atas beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek pemasaran, yang kedua aspek research and development (R&D), yang ketiga aspek operasi, yang keempat adalah aspek sumber daya manusia atau SDM, dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Yang kedua adalah lingkungan ekstern. Lingkungan ekstern adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan menurut Chuck Williams pada tahun 2001. Lingkungan ekstern terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan ekstern mikro dan lingkungan ekstern makro. Yang pertama adalah lingkungan ekstern mikro, merupakan unsur-unsur tindakan langsung atau lingkungan khusus. Lingkungan ekstern mikro terdiri dari pelanggan, pesaing, customer, pemasok atau supplier, dan lembaga keuangan. Yang kedua adalah lingkungan ekstern makro, merupakan unsur-unsur tindakan langsung atau lingkungan umum. Lingkungan ekstern makro terdiri dari ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, budaya, dan alam. Faktor-faktor dalam lingkungan perusahaan adalah yang satu, lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Di lingkungan fisik berdampak negatif karena terjadinya pencemaran udara dan pencemaran air. Dari sumber energi dan konservasi, perusahaan harus melakukan penghematan energi dan konservasi energi yang akan berpengaruh pada kelestarian sumber-sumber yang ada untuk jangka panjang. Yang kedua adalah lingkungan perekonomian dan perpajakan. Kota sebagai industri yang banyak melakukan dan memberikan lapangan pekerjaan dan menjadi daerah pemasaran. Yang ketiga adalah lingkungan hukum. Kegiatan perusahaan berada di dalam suatu kerangka hukum, sehingga faktor hukum mempengaruhi keputusan-keputusan serta transaksi-transaksi dalam perusahaan. Yang keempat adalah lingkungan pemerintah. Hubungan antara perusahaan dan pemerintah telah berkembang dari usaha-usaha untuk menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sehat. Dan yang terakhir adalah lingkungan internasional, merupakan suatu konsep keseluruhan yang luas meliputi kegiatan dan masalah perekonomian. Kegiatan ekonomi negara-negara tersebut didukung oleh kegiatan dari perusahaan-perusahaan internasional, yaitu membuat barang dan jasa untuk melayani konsumen di seluruh dunia. Yang terakhir adalah pengaruh lingkungan usaha. Efek lingkungan kepada kegiatan perusahaan seperti yang kita ketahui pada tahun 1997 sampai 1998. Di negara kita mengalami kemunduran ekonomi atau yang lebih dikenal dengan istilah krisis moneter. Krisis moneter tersebut memberikan contoh yang jelas bahwa kelangsungan hidup perusahaan bukan saja tergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien sehingga produknya laku di pasaran dengan memilih pelanggan yang loyal sehingga mampu menjamin operasinya.
Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berhubungan erat dengan iklim usaha di mana perusahaan beroperasi. Secara garis besarnya, lingkungan usaha yang memengaruhi operasi dikelompokkan ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah lingkungan pasar, dan yang kedua adalah golongan lingkungan bukan pasar. Komponen lingkungan pasar tentunya adalah pelanggan, perusahaan lain yang menyediakan barang mentah, karyawan, perusahaan lain yang bersaing dengan perusahaan tersebut, atau yang bukan perusahaan pesaing. Komponen lingkungan bukan pasar yang pertama adalah kegiatan perekonomian secara keseluruhan, peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, kestabilan dalam gejolak politik dan kegiatan ketepatan dalam kebijakan pemerintah, faktor sosial dan kebudayaan dalam masyarakat, organisasi pemburuan dan organisasi kemasyarakatan lainnya, situasi kondisi serta perkembangan ekonomi global. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.